morning. Apa kabar hari ini? Semoga sehat dan kuat. All right, let's sing our praises to God who has protected us, who has kept us safe and healthy and strong. I invite you to stand up and let's praise him together. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have pulled me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you. Praise you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. I will sing. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Hallelujah. Praise God for all that he has done for us. Hallelujah. Thank you, Jesus.
We're going to continue to praise Him. It's time to get loose, relax. You can dance, have fun, and let's praise Jesus together. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan. Hallelujah. All right. Praise God that He is all that we need. Christ is enough for me. We don't have to look to worldly wisdom, as we've been learning about, but godly wisdom is the most important, and we can find it in the Word of God, in praying and living in Jesus. And we want to sing that Christ is enough. I welcome you to stand up and declare that Christ is enough for me. Christ is my reward and all of my devotion.
The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Shalom. Luar biasa, come on man, semangat walaupun dingin-dingin pengennya ada di bawah Duna, ada yang lupa jaket lagi, aduh Mbak kalau ada yang ada shawl bisa pinjamin Mbak Evi. Dia bilang aduh aku kelupaan karena semangatnya mau latihan, cepet-cepet mau latihan, dia sampai lupa jaketnya, terasa dingin ketika duduk tadi mulai rasa dingin. Masih ingat tema kita pada saat ini? Waduh, ada bocorannya di belakang. Wisdom speak. 3 hal yang kemarin kita sudah belajar. Wisdom yang berasal dari mana? Ada yang dari Tuhan, ada yang dari manusia, ada yang devil. Makanya penting sekali beberapa waktu ke depan ini kita akan belajar about wisdom. Karena di akhir-akhir ini, di season corona ini, orang-orang apalagi saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita yang ada di Indonesia sampai sekarang ini belum sebebas kita, belum free yang kita nikmati seperti yang di Brisbane ini. Begitu juga ada teman-teman kita yang di Melbourne. Suddenly it's happen again. Pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini terambil di dalam Yakobus 4 ayatnya yang keempat sampai yang ke-10. Next Sergio. If you don't mind, kita akan bergantian membacanya supaya saya tidak ngomong sendiri di sini, tapi saudara ada respon juga membaca ayatnya yang ganjil atau saya akan membaca ayatnya yang keempat, saudara akan baca 5 sampai seterusnya, kita akan bergantian membacanya supaya kita benar-benar memahami adapun tema firman Tuhan pada sore hari ini, grace to the humble. Saya akan membaca ayatnya yang pertama, Yakobus 4 ayatnya yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mendekatlah kepada Allah, ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu, orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati.
rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Kami tunduk di hadapan-Mu, namun hati kami terangkat penuh dengan sukacita iman. Kami rindu belajar mendengar firman-Mu Tuhan. Ajar kami, biarkan kami menjadi seorang murid yang siap dibentuk, diajar, mendengarkan pengajaran-Mu Tuhan. Biarlah bejana-bejana hati kami benar-benar diberikan kerendahan hati. Setiap kekerasan hati, setiap murka, setiap keangkuhan, keegoisan manusia yang coba menentang firman-Mu, kami mau tolak itu di dalam nama Yesus. Biar Engkau sendiri lewat kuasa Roh Kudus-Mu berbicara. Each one of us, Lord Jesus, you have something special for all of us. Speak to us, Lord. Berbicara bagi kami semua. Kami mau buka hati untuk kemuliaan nama-Mu, biar kami menjadi pribadi-pribadi yang siap dibentuk dan mau melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur buat kesempatan ini. Haleluya. Amin. Wow, suatu hal yang luar biasa ketika kita masih diberikan kesempatan. Melewati season yang ada ini, we just cannot think about that untung ruginya. One thing we have to think about it, thank God, I still with the good health. Kita ada dalam keadaan sehat, kita terpelihara sempurna karena kasih Tuhan. Mau untung rugi, tidak ada untungnya, tidak ada ruginya. Tidak ada fair unfair. Yang Tuhan mau, mari kita belajar bersyukur. Dengan waktu yang Tuhan beri. Anak kita, suami kita, istri kita sehat, that's all, puji Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu mengucap syukur because there's so many reason we can still thank God for what we have right now, right here. Tidak seperti firman Tuhan yang lalu atau Bro Noel sudah sampaikan kepada kita, kita butuh hikmat. Mengira-ngira jalan yang ada di depan sana, besok lusa apa yang akan terjadi. Seringkali kita gagal mengira-ngira jalan kita, masa depan kita. Tapi ketika kita mengandalkan hikmat Tuhan, kita tidak akan kecewa. Yakin itu. Karena firman Tuhan yang berkata demikian. Kita perlu memilih. Kita perlu menyaring apa yang harus kita pikirkan. Salah satu hikmat adalah hikmat manusia. Hikmat dari Tuhan. Mana yang saudara mau pilih? Itu kembali ke saya dan saudara. Pilihan kembali kepada saya dan saudara. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendak Allah untuk kita lakukan. Tapi firman Tuhan dengan jelas di dalam firman Tuhan yang kita telah baca di dalam Yakobus ayatnya yang pertama sampai 10 itu di dalam Alkitab diberi tema hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Mana yang kita mau ikuti? Hawa nafsu kita, keinginan daging kita. Yes, this is mine. I love to enjoy it. But apakah itu yang Tuhan kehendaki bagi saya dan saudara untuk lakukan di dunia ini? Apakah itu yang Tuhan inginkan saudara diberkati untuk semau gue aja? But what is the purpose? Apa tujuan saudara diberkati, dilimpahkan dengan hikmat,
dengan kepintaran, diberikan opportunity lepas opportunity dari Tuhan. Apa tujuan? Tuhan untuk saya dan saudara. Apakah kita cuma mau, seenak kita aja? Salah satu, kita mau lihat di slide. Salah satu kura-kura terbesar adalah alligator snapping turtle. Yang berarti bisa mencapai 113 kilogram. Kura-kura ini pemakan daging. Mereka makan segalanya. Dia kalau di bawah laut itu kelihatannya seperti karang aja. Dia biasanya kura-kura kan diam. Tapi di balik diamnya itu, he's ready to eat something whatever dengan lidahnya yang panjang. Cara mereka mencari mangsanya cukup unik. Kura-kura ini diam di dasar laut, tidak bergerak. Sama sekali tidak bergerak. Dengan mulutnya yang terbuka, sambil mengulurkan lidahnya yang panjang. Yang siap memangsa setiap daging yang keluar, whatever yang moving, yang ready untuk dia makan. Dan di ujung lidahnya ini terdapat bentuk seperti cacing. Yang warnanya merah muda yang bisa bergoyang-goyang, moving. Untuk mencari atau menangkap mangsanya. Jadi ketika ikan atau buaya mendekati lidahnya ini dengan yang panjang, yang bisa diulurkan lebih panjang lagi, bisa seketika menangkap mangsanya. Mirip dengan godaan dunia ini. Ada begitu banyak godaan di luar sana. Yang siap menangkap kita. Kalau kita tidak berhati-hati dengan godaan dunia ini, kita siap dimangsa oleh keinginan duniawi. Looks beautiful. Diam-diam, menyenangkan. Tetapi berujung maut. Kalau kita tidak berhati-hati dengan kesenangan dunia ini, sepertinya baik. Tapi apakah itu yang Tuhan inginkan kita lakukan? Dalam kehidupan ini gampang-gampang susah. Nampak begitu menyenangkan, nampaknya baik untuk menolong orang lain. Seperti Pastor Anwar sudah memberi ilustrasi yang bagaimana sperma itu yang bisa menolong orang. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Itu hikmat manusia. Tapi ketika kita bertanya dengan Tuhan, Allah memberi kita hikmat. Makanya penting bagi kita, anak-anak Tuhan, walaupun kita sudah mengerti firman Tuhan, sudah banyak kali dengar firman Tuhan, tapi penting sekali kita datang ke rumah Tuhan untuk support each other, pray each other. Karena ketika kita di luar sana, that's mean kita ready untuk menjadi representatifnya Tuhan, anak Tuhan yang siap menjadi berkat. You have to be ready. Orang-orang melihat Anda, are you anak-anak Tuhan? Are you live mencerminkan karakternya Tuhan? Atau you just say, I'm a Christian, but honestly, dalam kehidupan kita tidak mencerminkan kekristenan itu. So, bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan? 30 menit ke depan, kita mau belajar. Yang pertama yang Tuhan inginkan di dalam ayatnya Yakobus 4 yang kita telah baca tadi
ayatnya yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tuhan tidak senang dengan orang yang tidak setia. Bagaimana suami istri? When you spouse tidak setia sama Anda. Bila pasangan Anda cheating. Are you happy? Of course not. Bagaimana dengan hati Tuhan? Ketika melihat anak-anak Tuhan tidak mendengarkan, tidak melakukan, mulai berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Apakah Tuhan senang? Tuhan itu cemburu loh. Karena saudara dan saya diciptakan sesuai dengan gambarnya. Dia juga sakit hati ketika kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Karena dia mengasihi saudara. Suami Anda cemburu karena dia mengasihi saudara. Istri Anda cemburu. Sebenarnya yang kamu harus share your problem or whatever in your heart to your wife. But for somehow you don't realize, you chat with you mantan di WA, share your, saya lagi begini, di WA diam-diam. Itu juga tidak setia. Dan itu tidak baik. Siapa yang setuju? Itu tidak baik. Emotional aware. That's what that mean. Jangan sampai kita terperangkap dengan emotional aware itu. Looks good. I'm help her. I'm help him to find the good solution. But it's not the right one to do. Apalagi kalau suami atau istri Anda tidak tahu hubungan itu. Emotional aware, be careful. Looks good, tapi tidak berhikmat. Biarlah kita jangan mencobai diri kita sendiri. Jangan coba-coba main api supaya enggak terbakar. Ingat. Jangan sampai kita terperangkap dengan umpan kita sendiri. Membuka celah kuasa kegelapan masuk di dalam hubungan Anda. Oh Tuhan, aku hilaf. Padahal waktu chatting-chatting nggak mau tahu. Setelah sudah bingung mau keluar bagaimana dalam lingkup relationship itu, baru bingung. Oh Tuhan, baru cari Tuhan. Gimana keluargaku? Mestinya kita sadar diri sebelum kita melakukan sesuatu. Jangan buka celah iblis menguasai. Kita sih memang kepekaan kamu itu tinggi. Cukup mengerti dengan orang di sekitar. Tapi minta hikmat Tuhan. Dalam setiap hubungan kita, mari kita undang Yesus di tengah-tengah hubungan kita. Mau berapa umur pernikahan saudara, jangan main-main dengan hal-hal seperti ini. Kecil-kecil menghanyutkan dan siap menjerumuskan Anda hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nanti sudah bang, I got enough. Baru saudara sadar. So as soon as possible, I don't know what your relationship at the moment. Mau dengan Tuhan, mau dengan pasangan Anda, mau dengan siapa saja. Mari undang Yesus dalam hidupmu. Dalam setiap membangun relationship, hubungan apapun itu. Ketika Yesus ada di sana, saya mau pastikan Tuhan akan memberikan hikmat saudara. What you have to do. Apa yang engkau harus lakukan. Don't flee the world. Jangan bermain api dengan dunia ini. Maksudnya orang yang fleeting. Seperti orang yang sudah menikah tetapi
bertindak seperti singal, membuka celah. Hai. Seperti orang Manado bilang, sama deng nyong-nyong jongan. Padahal sudah punya anak. Wih, belagak seperti gadis. Padahal anak di rumah berapa? Tahu diri, men. Kita punya tanggung jawab. Jangan membuka celah bagi orang lain yang sudah berkeluarga. Kalau yang sudah punya pasangan, enjoy, syukuri, mau pasangan Anda kurang ini, kurang itu, lebih ini, lebih itu. Syukuri saja. Noel bilang, just more patient. More patient. Itu kunci. Lebih sabar, lebih mengasihi, lebih menghargai satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Setialah. Sampai maut memisahkan kita. Yang kedua, kunci terobosanmu. Breakthrough. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita benar-benar menikmati kasih karunia Tuhan itu. Dengan hikmat yang Tuhan beri bagi kita. Tetapi kasih karunia dianugerahkannya kepada kita. Jadi jangan takut kita kehilangan hikmat. Karena when we ask wisdom, God always give it to you. Give it to you. Jangan pernah merasa, oh saya bisa, I can do. No. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Ada orang yang suka mencari tahu apa yang akan terjadi nanti ke orang-orang pintar. Hey, sebenarnya Tuhan itu maha tahu loh. Yang penting dekat aja sama Tuhan. He will show you the best of you. Yang penting setia aja. Tuhan itu maha everything. He's everything. He's the one create you. Orang-orang pintar di luar sana nggak tahu. Mungkin 1-2 hal yang akan terjadi dalam kehidupan Anda dia bisa bilang. Tapi the rest of that hanya Tuhan yang tahu. Mari lebih dekat sama Tuhan, bertanya sama Tuhan. He got the answer. Yang pertama kita harus tahu, yang harus kita lakukan di dalam supaya kita mengalami breakthrough yang ada ini, yaitu ketundukan. Di dalam ayatnya yang ke-7 berkata demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah. Kalau engkau tidak mau tunduk kepada Tuhan, kalau engkau tidak mau bertanya kepada Tuhan, bagaimana dia mau give you direction? How come he can help you if you doesn't want to come to him? He'll love you just the way you are. Kita semua mengalami godaan di luar sana. You and me, saya juga mengalami yang namanya godaan-godaan. Tantangan kehidupan di dunia ini, as long kita masih di dunia ini, of course. Tantangan itu ada di mana-mana. Tinggal bagaimana kita mengambil sikap. Apakah kita mau menolak, ataukah kita ikut-ikut, atau terbawa dengan dunia ini. Jangan sampai kita justru hanyut dengan kesenangan dunia ini. Sehingga kita lupa ketika kita sudah tidak mampu kembali lagi kepada Tuhan, kita menyesal. 2 hal yang ditekankan Yakobus di dalam Yakobus 4 ayat 1-10 ini, yaitu tunduk kepada Allah. And after that, lawan si iblis. Itu harus kita yang bertindak. Untuk melawan iblis, pernah nggak saudara mendengar
Ada orang yang ketika ditinggalin someone, misalnya pass away, dia itu suka datang ke kuburan omanya atau ibunya yang sudah meninggal. Lantas suka datang di kuburan nangis gitu. Lantas kayak kemasukan gitu, kerasukan. Jadi roh omanya itu masuk di dalam anak itu. Kita beberapa kali mengalaminya ketika kita berdoa untuk pelepasan di kayak orang yang mau masuk sekolah Alkitab atau Bible College. Biasanya ada misalnya orang yang ada ikatan-ikatan seperti itu nggak tahan masuk di zona, misalnya kita lagi berdoa penyembahan gitu. Lantas suddenly ada manifestasi. Suara neneknya atau suara omanya atau suara binatang-binatang. Jadi whatever yang ada di dalam kehidupan kita, kuasa kegelapan itu enggak tahan dengan kehidupan kita. Ketika kita memasukkan firman Tuhan, hikmat Tuhan dalam kehidupan kita, kuasa kegelapan itu tidak tahan dalam kehidupan kita. Dia akan keluar. Makanya penting bagi saya dan saudara bertindak. Lawan si iblis. Saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Selamat saya pribadi. Itu yang kita tuntun kepada orang-orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia harus speak out melalui mulutnya bahwa saya ini adalah milik Tuhan, bukan milik iblis lagi. Makanya setiap strategi kuasa kegelapan itu penting bagi kita tahu. Tolak itu. Aku milik Yesus. Kata tunduk atau hipotaso berarti berada di bawah. Enggak mungkin dong. Kalau kamu tunduk, kamu di atas. Sikap ketundukan itu orang yang rendah hati. Tanpa kerendahan hati enggak mau dia tunduk. Begitu juga dengan kita sama suami kita. Tanpa kerendahan hati kita enggak mau tunduk. Siapa kamu? Siapa gue? Ada orang seperti itu. Tapi dengan kerendahan hati kita bisa tunduk. Kita bisa dikasih hati untuk selalu tunduk. Walaupun di dalam kehidupan ini memang bukan hal yang gampang yang selalu kita temui hari lepas hari. Tetap berada di tempat karena Anda tahu kita masih tetap dengan iman percaya kita walaupun kita tahu di luar sana hal-hal itu tidak menentu. Kita mau bersikap jujur walaupun ada kesempatan untuk kita kompromi dengan dosa. Untuk bisa korupsi, tapi karena kita tahu itu bukan yang Tuhan inginkan. Kita mau menjaga kesucian kita. Tetap sabar walaupun Anda sebenarnya bisa membalas orang yang menyakiti Anda. Bersabar orang yang selalu mengatakan Anda hal-hal yang jelek. Tapi Anda tetap bersabar. Tetap bertahan walaupun secara daging rasanya sulit. Dalam hari lepas hari yang kita jalani ini, kita harus bersabar dengan orang-orang yang coworker kita, bos kita. Tapi kita dituntut untuk sabar. Karena ketika kita berdoa, Tuhan mau kita jadi berkat di sana. Tetap mengasihi walaupun sebenarnya Anda sendiri telah dilukai. Tapi yang Tuhan inginkan kita terus mengasihi dan mengasihi lebih sungguh. Walaupun secara kedagingan kita sebenarnya secara manusia sakitnya tuh. Tapi Tuhan punya cara yang spesial untuk menjamah dan memberkati saya dan saudara. Saudara tidak akan pernah kekurangan kasih, tidak akan pernah kekurangan damai sejahtera ketika engkau melepaskan pengampunan. Anyway, saya akan tetap mengasihi dia. Because God want me to do that. Yang berikut, lawanlah. Lawanlah si iblis maka ia akan lari daripada kita.
Dalam bahasa Inggrisnya resist the devil atau teguh melawan kuasa iblis. Bagaimana teguh berdiri melawan iblis? Anda harus mengambil posisi yang kuat. Bagaimana caranya? Tunduk kepada Tuhan. Tanpa ketundukan kepada Allah, saudara tidak mampu melawan si iblis ini. Kuncinya adalah tunduk kepada Tuhan. Dengan tunduk kepada Allah, ada banyak hikmat, ada banyak cara Tuhan akan beri kita. Ada kunci kerajaan Allah yang akan diberikan kepada saudara-saudara. Saudara akan dimampukan sehingga kita berhasil melawan si iblis. Dan berikutnya, mendekatlah kepada Tuhan. Jadi, tunduklah, lawanlah, dan yang ketiga, mendekatlah kepada Tuhan. Jangan pernah jauh daripada Tuhan. Karena Tuhan mau terus dan terus berbicara kepada saya dan saudara. Sehingga saya dan saudara tidak akan pernah kekurangan hikmat dalam segala hal yang kita hadapi. Dalam circumstance apapun, obstacle apapun, kita tidak akan pernah kekurangan hikmat menghadapi setiap pergumulan yang ada di dunia ini. Yang terakhir, hidup dalam tujuan Allah. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Amin. Saudara mau ditinggikan, rendahkanlah hatimu dan Tuhan akan meninggikan Anda. Merendahkan hati berarti membuat segala sesuatu menjadi lebih rendah. Jangan pilih-pilih. Kalau hal ini saya akan lebih rendah hati. Tapi kalau hal ini, tunggu dulu. Mari dalam segala hal tunjukkanlah sikap hati, kehidupan kita yang selalu mencerminkan anak-anak Tuhan yang selalu rendah hati. Dan mendahulukan orang lain lebih daripada kita. Amin. Sebab itulah kunci anak-anak Tuhan. Di akhir zaman ini kita semakin dibentuk. Ketulusan hati kita yang penting. Tanpa ketulusan, kalau mereka bilang cuman supaya orang memuji kita, itu enggak berlangsung lama. Tapi ketika benar-benar kerendahan hati itu memang benar-benar dari dasar hati kita, yang benar-benar itu kerinduan kita karena Tuhan ingin kita selalu rendah hati. Anak-anak Tuhan, percayalah dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Kita akan dimampukan. Bagaimana tujuan Tuhan? Saudara ingat bagaimana Yusuf menyimpan atau ketika dia mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Bagaimana di dalam mimpinya supaya dia menjauhi godaan yang ada. Bagaimana dia digodai oleh istri Potifar. Dia coba bertahan. Karena dia percaya ini adalah proses yang harus dia lewati. Karena dia mau keep tujuan Tuhan dalam hidupnya supaya terjadi. Ada banyak di luar sana yang membuat tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita buyar. Sehingga dalam kehidupan kita enggak sampai-sampai pada tujuan Tuhan. God purpose is not make it whole dalam kehidupan kita. Karena kita enggak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ia tidak menyerah begitu saja kepada istri Potifar dengan nafsunya. Yes, Yusuf ganteng, parasnya luar biasa. Tapi dengan kegantengan dia, dengan nafsu dan duniawi, dia tidak menggantikan tujuan Tuhan dengan nafsu sesaat. Dengan tujuan Tuhan yang luar biasa, yang powerful dalam kehidupannya. Saya percaya masing-masing kita, every one of us, God have a purpose in your life. Until now, belum tercapai.
That's why you and me still here. Because karena tujuan Tuhan dalam kehidupan kita belum tercapai. God gave us a chance. Do it. He got a purpose in your life. Mampukah kita bertahan sampai saatnya nanti ketika Tuhan memanggil kita? That's not how long you've been receiving Jesus, but what you have done to Jesus. Dengan panggilannya yang mulia dalam kehidupan saya dan saudara, masing-masing saya dan saudara punya tanggung jawab. Ketika kita akan berhadapan muka dengan Tuhan. God want to ask, every one of us have a gift yang berbeda-beda. Apa yang engkau lakukan dengan gift yang telah Tuhan taruh dalam hidup Anda? Setiap kesempatan untuk menjadi berkat, apakah engkau menggunakan kesempatan itu? Ataukah saudara merasa, oh up to me, this is my life, I don't care others. Masing-masing jawaban saudara akan bertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Saya mungkin akan stop berbicara sekarang ini. But the Holy Spirit, I believe, it's speaking in your heart, in your mind, what you have done through your gift. Karena bukan saya yang akan bertanya nanti, di surga nanti, ketika kita akan bertatapan muka dengan Tuhan. Everyone get blessing. Siapa yang merasa saat ini Tuhan kurang memberkati hidupnya? Mari, pribadi lepas pribadi. What do you want? Apa yang engkau inginkan supaya hidup Anda lebih diberkati? Ini kuncinya. Tunduk kepada Tuhan. Lawan iblis. Dan yang ketiga, breakthrough. Mari kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan pasrah dengan keadaan yang ada. Kesempatan lepas kesempatan yang Tuhan beri, nafas, kehidupan, kekuatan, kesehatan yang masih saya dan saudara miliki sampai saat ini. That's a chance for you and me. Apa yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan? To serve Him even more through our gift. Bagaimana kita dapat mengalahkan godaan dosa? Dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Setiap hari, every day, mari kita asking God, God, what do you want me to do? Every morning, mari kita berkaca before he go anywhere. Sebelum kita melakukan segenap aktivitas saya dan saudara, go to the mirror and then talk to yourself, Lord, what I have to do now, what I have been done for you. Sehingga Allah memberikan kita mau kasih karunia, mau grace upon us. Karena tanpa hikmat daripada Tuhan, tanpa kasih karunia daripada Tuhan, kita tidak bisa jalani kehidupan ini sendiri. Tapi bersama Tuhan, Ia akan memastikan, memberikan tujuan yang baru. Kalau misalnya tujuan Tuhan yang telah Dia berikan pada saya dan saudara sudah buyar, mari minta, what is my purpose, Lord? Ada tujuan baru, He will set up for you. Yang jauh lebih berharga daripada godaan, dosa di luar sana. Sanggupkah saudara menghadapi godaan di luar sana? Bersama Tuhan. Dengan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan akan beri kita kemampuan. Memampukan kita untuk menjadi berkat. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan.
di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Saya mengundang tim musician akan datang. Ini kami umat-Mu, merendahkan diri, sujud dan menyembah-Mu Tuhan. We are nothing without you Lord Jesus. Mari berikan kami kekuatan. Roh Kudus mampukan kami Tuhan. Lewat godaan-godaan di luar sana Tuhan. Membuat kami seolah-olah have to work it hard. Think about it. Hard. Sepertinya susah Tuhan. Tapi satu hal yang kami bisa pegang lewat firman-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Engkau ada, Engkau selalu ada bersama kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau selalu dengan belas kasih dan kasih karunia-Mu Tuhan. Melimpahkan itu dalam kehidupan kami. Sehingga kami diberikan cukup kasih karunia dan hikmat. Untuk kami melalui setiap kehidupan yang ada. Lewat obstacle-obstacle yang ada kami dimampukan untuk bersikap bijaksana. Kami menjadi orang-orang yang siap go to marketplace. Yang siap untuk menjadi berkat dimanapun Engkau menempatkan kami. Kami boleh menjadi yang menerangi. Kami boleh menjadi orang-orang yang membawa taste, the good taste. How to enjoy, how to thank God this life. Bagaimana mensyukuri the way God want us to thank everything you have done for us Lord Jesus. We want thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Amin, 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 amin. Thank you. Oke, haleluya. Wah, belajar dari kitab Yakobus. Ya, apa saja yang Alkitab nyatakan kita pelajarin, ya kita aplikasikan. Haleluya, kita mendapatkan pengajaran malam hari ini. Ya, ada kunci-kunci yang kita bisa ambil. Ada untuk dapat terobosan, kita humble ourselves ya, kita merendahkan diri seperti Yakobus bilang, rendahkan dirimu dan lawan si iblis gitu. Dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Ibu Bapak Saudara yang sudah memberi persembahan. Thank you so much yang mentransfernya secara online ke rekening IFGF Brisbane. Thank you so much gitu ya. Yang malam hari juga memberi. Saudara bisa membawa persembahan Anda di sebelah kiri belakang saya. Biar Tuhan akan memberkati semua persembahan Anda. Ya, saya percaya bahwa setiap persembahan kita itu diberkati oleh Tuhan. Ya, diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah ini bersama-sama. Kita berdiri dan kita akan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hormat hanya bagi nama-Mu. Karena Engkau menyatakan kebenaran firman-Mu lewat James, lewat Yakobus. Dalam firman-Nya yang kami sudah belajar, kami sudah baca Tuhan Yesus. Dan biarlah firman ini menjadi remah dalam kehidupan kami. Hamba percaya setiap kebenaran yang disingkapkan bagi kami, ya itu menjadi hikmat bagi kami. Dan kami akan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Kalau minggu lalu kami diingatkan tentang ambisi yang tidak baik, hari ini kami diingatkan kembali tentang so many challenge dalam kehidupan kami di luar sana. Tapi kami mau mendekatkan diri kepada Tuhan, merendahkan hati kami. Dan kami akan melawan setiap godaan-godaan. Karena ada tujuan-tujuan Tuhan, ada purpose-nya Tuhan di dalam kehidupan kami yang kami akan tetap terus jalankan. Akan kami tetap terus lakukan. Terima kasih buat kebenaran yang Kau singkapkan bagi kami lewat hamba-Mu malam hari ini. Biar Tuhan tetap terus mengurapi hamba-Mu, memakai beliau Tuhan Yesus bagi tempat pekerjaan, dimanapun dia berada, diurapi dengan pengurapan yang baru daripada Tuhan. Let your glory Tuhan Yesus
ada dan dia bisa melayani Tuhan sepanjang hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur buat Engkau juga yang telah memberkati kami dengan keuangan-keuangan yang sudah dipersembahkan malam hari ini, bahkan yang sudah ditransfer secara online, ya Tuhan Yesus, ke rekening IFCF Brisbane. Aku selaku hamba-Mu Tuhan, once again crying out to you, just ask in the name of Jesus, bahwa Tuhan akan memberkati semuanya. Tuhan akan membalas semua berkat dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yang belum sempat memberi, Tuhan Yesus, Tuhan yang akan tetap terus menolong, memberkati, sehingga kami diberi kesempatan lagi untuk bisa Tuhan Yesus memberi baik itu tithes, baik itu offering atau persembahan apa saja. Dan I pray also for those who start working, Tuhan Yesus, biar Tuhan menolong mereka, Tuhan Yesus, untuk mereka juga bisa mulai melatih diri mereka untuk memanage, untuk mengatur keuangan-keuangan mereka. Terima kasih buat pekerjaan, terima kasih buat keuangan Tuhan beri, dan mereka juga Tuhan dengan komitmen untuk belajar memberi apa yang menjadi milik kepunyaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. We just pray also Lord Jesus, dengan pelajaran-pelajaran juga yang semalam telah dikerjakan oleh youth. Sebagian youth Tuhan Yesus yang akan mengambil keputusan untuk memberi diri dibaptis Tuhan, dan sudah ada beberapa yang mengambil keputusan untuk memberi diri mereka dibaptis tanpa paksaan. Tuhan Yesus, we want to seal it, we want to kukuhkan, teguhkan buat keputusan yang mereka ambil ini untuk mau percaya menjadikan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Semua diberkati, dilindungi oleh Tuhan saja. Mungkin teman-teman yang lain juga Tuhan Yesus ada ucapan-ucapan syukur, walaupun mereka gak sempat katakan satu persatu Tuhan. Ada permohonan-permohonan juga yang mereka tidak sempat katakan satu persatu. Hamba berdoa menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan saja, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa kita dengan kasih-Nya yang besar, memberikan Yesus Kristus, the only Son, kepada saya dan saudara, supaya saya dan saudara diselamatkan, dimerdekakan, diberikan kedamaian, bahkan diberikan hikmat untuk kita semua. Dan Roh Kudus yang berdiam dalam kehidupan kita, seperti firman Tuhan malam hari ini katakan, Dia akan menolong kita. Dia akan mengingatkan kita. Dia akan menyertai kita. Dia akan turut bekerja bersama-sama dengan kita. Dan penyertaan yang sempurna ini menyertai saya dan saudara sampai Tuhan datang menjemput kita semua. Dalam nama Yesus Kristus kami menerima berkat ini dan mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin.